إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati din azani Allah wa iyyakum jami'an. Jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita menginginkan hidup dengan penuh keberuntungan, kesuksesan dan kesejahteraan. Tidak ada di antara kita yang menginginkan kerugian dalam hidupnya. Seorang yang berniaga, berdagang, tentunya menginginkan keberuntungan dari hasil niaganya. Seorang yang berusaha, bekerja dan seterusnya, yang menginginkan keberuntungan dalam hidupnya untuk bisa menjadi lebih baik. Maka semua kita menginginkan keberuntungan. Tidak ada di antara kita pun orang yang ingin hidupnya rugi. Maka Islam, Al-Quran menyebutkan di antara beberapa cara seorang yang bisa mendapatkan keberuntungan tersebut, atau cara-cara agar bisa mendapatkan keberuntungan tersebut. Yang ini adalah selalu dicapai, yang ini dicari oleh setiap manusia. Maka adalah orang yang menginginkan keberuntungan itu, yang pertama adalah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab keberuntungan seorang adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 100. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya akal, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Inilah takwa. Allah sifatkan bahwasanya takwa itu membawa kepada keberuntungan seorang. Yang jadi masalahnya apakah itu dimaksud dengan takwa? Para ulama mendefinisikan bahwa takwa adalah imtithalu awamirillah wajnabu nawahi. Takwa itu adalah engkau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalimat yang singkat tapi berat untuk dilaksanakan. Di antara kita masih banyak dan berat melaksanakan perintah-perintah Allah, apalagi menjauhi larangan-larangan Allah. Jauh kita ini daripada sifat takwa. Lalu bagaimana kita mengingat keberuntungan sementara kita tidak pernah berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa? Sahabat Umar pernah ditanya oleh seorang, ya Umar, wahai Umar, bagaimana takwa itu? Apa takwa itu? Lalu Umar balik bertanya kepada orang tersebut yang bertanya, bagaimana sikapmu ketika engkau menghadapi jalan yang penuh dengan duri? Maka penanya itu berkata, saya akan berhati-hati. Umar mengatakan, perbuat takwa. Itulah takwa. Sikap kehati-hatian agar jangan sampai terjerumus terjatuh kepada perkara-perkara yang Allah haramkan, perkara-perkara yang Allah larang, yang bisa membawakan kepada kebinasaan di akhirat kelak. Inilah takwa. Ketika dia ingin berbicara, dia berbicara hati-hati. Dia ingin bersikap dengan penuh hati-hati.
apakah sikapnya ini akan merugikan dirinya dan juga orang lain dan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang takwa, penuh dengan sikap kehati-hatian. Takwa itu adalah takwa, yaitu menjaga diri dari api neraka dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak yang diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Di antaranya bahwa orang yang bertakwa itu Allah akan permudah urusannya dan juga Allah akan berikan dia rezeki yang tidak dia sangka-sangka dari arah yang tak terduga. Dalam surat Tolak ayat 2 dan 3 Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak hanya Allah berikan solusi jalan keluar, tapi Allah juga berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Inilah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak faedahnya dan manfaatnya di dunia dan juga di akhirat. Kemudian Allah juga akan mudahkan segala urusannya. Dalam surah At-Talaq ayat 4 Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya itu menjadi mudah. Maka ketika kita dalam kesulitan dalam hidup ini, maka ingatlah Allah, perbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Mungkin dengan sebab takwa itulah Allah permudah urusan kita. Atau mungkin karena kita kita sulit dalam urusan kita, ketakwaan kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sebab keberuntungan seorang adalah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah banyak mengingat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mengingat nikmat-nikmat Allah dari apa yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya agar apa? Agar kita menjadi orang yang bersyukur, bukan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 69, "Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Fadhkuru, ingatlah oleh kalian ala Allah, pemberian-pemberian Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Coba lihat dari semenjak kita dalam kandungan sampai saat ini, banyak sudah Allah berikan kita nikmat yang tidak terhingga. Nikmat tubuh yang sehat, bisa melihat, bisa mendengar, bisa duduk, bisa berjalan. Ini adalah nikmat yang tidak terkira. Tidak bisa dibayar dengan berapapun harganya. Bahkan dengan uang miliaran rupiah pun tidak bisa. Tidak mau kita tukar nikmat mata ini dengan uang 2 miliar rupiah. Apalah artinya punya uang banyak, punya harta benda banyak, kalau kita tidak bisa melihat dunia ini. Sirna semuanya dengan hanya nikmat melihat ini saja. Belum lagi berbicara. Buat apa kita punya harta yang banyak, melimpah, tapi kita tidak bisa berbicara. Maka Allah menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka perhatikanlah, ingatlah nikmat-nikmat tersebut agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika dalam pemberian Allah itu, kita jangan melihat orang-orang yang lebih tinggi dalam derajatnya ini daripada dunia kita. Jangan lihat orang-orang yang lebih kaya, orang-orang yang lebih tinggi jabatannya. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita akan tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Rasulullah menyebutkan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang-orang yang kedudukan dunianya ya di bawah daripada kalian. Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat orang-orang yang kedudukan dunianya lebih tinggi daripada kalian, baik dari segi harta lebih banyak, pangkatan lebih tinggi. Jangan kita lihat mereka seperti itu. Kenapa? Fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena itu lebih baik, lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Dalam pandangan kita ini orang hidup mewah, enak, belum tentu.
Dia banyak harta tapi banyak pula hutangnya, banyak pula masalahnya. Buat apa harta yang banyak, jabatan yang tinggi jika tidak membawa kepada ketenangan hati kita? Tapi cukuplah harta yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya kita bisa tenang, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keberuntungan seorang yang sebenarnya. Ketika dia mempunyai hati yang tenang, hati yang lapang atas apa yang Allah berikan kepadanya, maka inilah keberuntungan. Jauh daripada keluh kesah, stres dan seterusnya, tidak. Karena dia bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Maka ini diantara sebab keberuntungan seseorang. Kemudian yang ketiga adalah banyak mengingat, berzikir zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah banyak memberikan kebaikan kepada kita. Kita imani, yakini bahwa segala yang kita miliki di dunia ini itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hasil daripada kekuatan kita, bukan kepandaian kita, bukan keahlian kita, bukan. Semua yang kita dapat dari harta, kendaraan, anak, istri, keluarga, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Dan berzikirlah, ingatlah Allah dengan banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Maka zikir kepada Allah bisa membawa kepada keberuntungan, dan zikir ini amalan lisan yang sangat ringan. Lisan kita tidak bertulang, tapi dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimanakah Nabi itu keadaannya, maka Aisyah menyebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa berzikir dalam setiap waktunya. Subhanallah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna syariat Islam qad kasurat alayya, famurni bi amrin ashatabtu bih." Ya Rasulullah, sungguh syariat Islam ini sangat banyak untuk diriku. Maka berikanlah satu amalan, perintahkanlah kepada aku agar aku bisa bersandar beramal dengannya. Faqala, maka Nabi SAW menyebutkan, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillahi azza wa jalla. Rawahu Ahmad. Senantiasalah lisanmu itu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Jadi inilah berzikir dalam segala kondisi kita bisa berzikir. Dan ini sifat orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Al-Imran ayat 151. Dan orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman wa qu'udan, baik dalam kondisi dia berdiri ataupun dia duduk, wa 'ala junubihim, atau daripada berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sambil memikirkan penciptaan langit dan bumi, lalu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau telah menciptakan dunia ini sia-sia, suatu yang batil tanpa tujuan. Subhanaka faqina adzabannar, maksudnya engkau dari berbuat kesia-siaan, maka selamatkanlah kami dari azab neraka. Inilah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia pun juga akan mendapatkan keberuntungan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Allah menyebutkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan yang mereka tentram hatinya, tenang hatinya dalam berzikir kepada Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Lihatlah hati kita, keadaan hati kita. Kita sering gelisah, gundah, gulana. Mungkin kita karena jauh dari berzikir kepada Allah, jauh dari membaca Al-Quran. Al-Quran yang ada di dalam rak-rak rumah kita atau ada di HP kita, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita baca. Itulah yang membuat hati kita gelisah, tidak pernah tenang.
Tapi orang yang berusaha berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, mengingat Allah, beristighfar atas dosa-dosanya, maka Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Siapa yang ingat kepada Allah, maka Allah akan berikan ketenangan pada dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka mengingat Allah, berzikir kepada Allah adalah sebuah amal yang sangat besar yang kita tidak bisa lakukan hal itu kecuali dengan pertolongan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya dalam zikirnya, dalam doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ala zikrika, untuk bisa senantiasa berzikir dan mengingat Kau, berzikir kepadamu, wa husni wa syukrika, dan juga bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Inilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta pertolongan kepada Allah agar dibantu untuk bisa berzikir, bersyukur, dan memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir anta arhamur rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.